Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Utami Putri dari Prodi S1 Farmasi kelas 1B. NIM 482012007069. Baiklah, saya di sini akan menjawab kuis dari Miss Arni. 1. Jelaskan perbedaan artikel definite dan artikel indefinite. Artikel definite adalah artikel pasti yang diawali dengan kata the. Kalau artikel indefinite adalah artikel yang tidak pasti yang diawali dengan kata e dan en. 2. Jelaskan perbedaan penggunaan artikel e dan artikel en. E dipakai untuk kata benda tunggal yang diawali dengan huruf konsonan. Kalau un dipakai untuk kata benda tunggal yang diawali dengan huruf vokal seperti a, i, u, e, o. 3. Jelaskan keadaan kapan kita menggunakan artikel the. Kata the digunakan ketika menunjuk pada objek atau orang yang spesifik yang sudah pasti kita ketahui sebelumnya. 4. Berikan masing-masing 5 contoh artikel en, dan the. A girth, a book, a trip, a teacher, a car. En, a actor, a eagle, a invitation, an apple, an orange. The words, the sun, the leaf, the earth, the end. 5. Jelaskan yang dimaksud dengan adverb of frequency. Adverb of frequency adalah kata keterangan atau tambahan untuk menyatakan frekuensi, sering tidaknya atau berapa banyaknya, untuk pekerjaan atau peristiwa terjadi. Kata keterangan ini biasanya digunakan untuk menjawab seperti how often, berapa sering. 6. Sebutkan 5 macam adverb of frequency. 1. Always, 2. Usually, 3. Often, 4. Sometimes, 5. Ever. 7. Di mana letak adverb of frequency pada kalimat positif? Ditempatkan di akhir kalimat nominal maupun verbal. 8. Berikan contoh kalimat yang menggunakan adverb of frequency baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kalimat positif: she wears her hair every week. Kalimat negatif: she does wear her hair every week. Kalimat interrogatif: does she wear her hair every week. 9. Jelaskan yang dimaksud dengan simple present tense. Adalah jenis tense yang digunakan untuk berbicara mengenai tindakan atau peristiwa yang berulang kali atau permanen, pernyataan atau suatu hal yang selalu benar. 10. Apa perbedaan kalimat nominal dan kalimat verbal? Kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja atau verb. Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja atau verb, tetapi menggunakan kata kerja bantu auxiliary verb dari kelompok to be, diantaranya am, are, was, were, and be. 11. Jelaskan rumus mengenai kalimat nominal pada simple present tense, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif, dan berikan contoh di setiap kalimat. Positif, kalimat yang tidak mengandung kata tidak atau not. Contoh, water consists of hydrogen and oxygen. Negatif, ciri utama adalah menggunakan am, are, is diikuti dengan not. Contoh, she is not beautiful. Interrogatif, untuk pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak, cukup letakkan am, are, is di awal kalimat. Contoh, are you handsome? Is it a friend? 12. Jelaskan rumus mengenai kalimat verbal pada simple present tense, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif, dan berikan contoh di setiap kalimat.
Positif kalimat yang tidak mengandung kata tidak atau not. Contoh, I study English every week. The word is wrong. Negatif, ciri utama adalah menggunakan do atau does, diikuti dengan not. I don't not speak English. Contoh, I don't not speak English. You do not break my fan. Interrogatif, untuk pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak, cukup letakkan do atau does di awal kalimat. Contoh, do you speak English? Do you bring my fan? 13. Jelaskan perbedaan penggunaan do dan does. Jawab, do kata kerja ini hanya bisa dipakai dalam kalimat simple present tense. Do juga sering digunakan untuk menekankan pada suatu kata kerja. Kalimat does merupakan adisional infinitif, yakni dari kata do, the, es. 14. Jelaskan perbedaan penggunaan verb yang ditambah dengan s atau os dan yang tidak ditambah dengan s atau os. Kata yang menyatakan suatu tindakan verb tense yaitu simple present tense dalam bentuk kalimat afirmatif, kalimat positif yang mana digunakan pada pronoun ketiga tunggal atau se dan it. 15. Jelaskan perbedaan singular noun dan plural noun. Berikan contoh. Singular noun adalah kata benda yang menunjukkan bahwa benda tersebut tunggal atau hanya satu. Contoh, I will take the yellow bus. I live in a small city. Plural nouns, kata benda jamak dipakai untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu. Contoh, we have couches in our home. My school has 12 rooms. 16. Jelaskan perbedaan countable noun dan uncountable noun. Berikan contoh. Countable noun, kata benda yang dapat dihitung. Contoh, a book, sebuah buku, 3 books, 3 buku. Uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Contoh, rich, sugar, air. 17. Jelaskan perbedaan abstrak dan concrete noun. Berikan contoh. Abstrak noun adalah kata benda yang menyatakan ide, konsep, perasaan, keadaan, atau sifat karakter. Kata benda ini dapat dipahami dan dibayangkan namun tidak dapat disentuh atau dilihat dengan indera. Contoh, happiness, had, idea. Kalau concrete noun adalah kata benda berupa material atau sesuatu yang berwujud nyata, karena berwujud yang dapat disentuh dan diamati atau dikenal oleh indera. Contoh, bell, bag, car. 18. Jelaskan perbedaan proper dan common noun. Berikan contoh. Proper noun adalah nama-nama orang, tempat, benda, atau gagasan yang spesifik. Contoh, Sally, Palembang, Shire. Kalau common noun merupakan nama dari sekelompok nominal yang sejenis atau mirip common noun, tidak menamai apapun secara spesifik, maka penulisannya tidak dengan huruf kapital kecuali berada di awal kalimat. Contoh, he bought an apple and a durian. We went to the zoo 2 days ago. 19. Apa perbedaan compound dan kolektif noun? Berikan contoh. Compound noun adalah kata benda yang terbentuk dari dua noun yang berbeda pengertiannya, tapi saat dua noun tersebut disatukan, keduanya membentuk satu noun yang memiliki arti baru. Contoh, we will stop on the next bus stop Soberit.
soberedi. Kolektif noun adalah kata benda yang mewakili sekelompok benda. Meski demikian, kolektif noun tidak menggunakan bentuk jamak s atau os karena pada dasarnya noun tersebut sudah mencerminkan bentuk jamak. Contoh, our high school team wins the volley competition. American English. 20. Apa itu we question? We question adalah pertanyaan untuk meminta informasi yang diminta dapat berupa waktu, tempat, orang, benda, hal, atau cara. Seperti bentuk pertanyaan lainnya yaitu we question juga diakhiri oleh question mark atau tanda tanya. 21. Jelaskan 8 macam we question dan berikan contoh masing-masing. What apa? What digunakan untuk menyatakan informasi dari suatu hal. Contoh, what is your name? What do you want? 2. Where atau di mana. Where digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat. Contoh, where is your home? Where is your parents? 3. When, kapan. When digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, when does the bus arrive? 4. We, kenapa. We digunakan untuk menanyakan alasan. Contoh, we do you have it today? 5. Which, yang mana. Which digunakan untuk menanyakan dari kepastian sebuah pilihan di antara orang, benda, atau hal. Contoh, which dress is better for me? 6. Who, siapa. Who digunakan untuk menanyakan orang. Contoh, who is that girl? 7. Whose, punya siapa. Whose digunakan untuk menanyakan orang mana yang memiliki suatu positif. Contoh, whose chair is that? 8. How, atau bagaimana. How digunakan untuk menanyakan bagaimana cara sesuatu dapat dilakukan. Contoh, how to make check. 22. Bisakah we question digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif? Bila iya, berikan contoh, dan bila tidak, maka jelaskan. Kalimat negatif tidak bisa, alasannya karena kalimat negatif kebanyakan kalimat pertanyaan yang menunjukkan penolakan. Contohnya, saya tidak suka, saya tidak keluar. Kalau kalimat interrogatif bisa, alasannya karena kalimat interrogatif itu kalimat yang menunjukkan pertanyaan sama dengan we question, yang sama artinya menunjukkan pertanyaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.